Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama dan yang paling utama ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat yang sudah membantu kami dalam melaksanakan pengabdian, khususnya di SMP Muhammadiyah Semilian Jakarta. Nah, pengabdian ini diberi judul pengembangan keterampilan guru melalui pelatihan khutbah Jumat di SMP Muhammadiyah Semilian Jakarta. Hal ini menjadi yang sangat penting karena eh, seorang guru kemudian itu dituntut bukan hanya kemudian dia bisa mentransfer keilmuannya semata, khususnya kemudian dalam bidang agama, tapi juga dia punya keterampilan, terutama keterampilan dalam menyampaikan dari risalah Islam melalui khutbah Jumat. Dan ini kemudian tidak mudah, sehingga ini perlu kemudian mengikuti syarat dan rukunnya. Maka oleh karena itu penting kemudian kita sampaikan tata cara pelaksanaan khutbah Jumat ini yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kemudian kami menyampaikan pengabdian ini dengan menggunakan metode ceramah gitu ya, metode ceramah, materi yang disampaikan, bagaimana kemudian mengikuti syarat dan rukun ya dalam hal menyampaikan khutbah Jumat ini yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian di sini juga tujuannya adalah bagaimana pelaksanaan pelatihan ini bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pada guru-guru agama ya, sehingga kemudian mereka bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari dan kontribusinya diharapkan bisa berguna bagi masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu di sini kemudian kami menyampaikan bagaimana cara-cara melaksanakan khutbah Jumat di atas mimbar ya. Artinya kalau di dalam podium menyampaikan pertama adalah ketika kemudian imam itu naik ke mimbar kemudian mengucapkan salam, kemudian di situ duduk dan kemudian dikumandangkan azan, dan kemudian setelah dikumandangkan azan baru kemudian imam naik lagi menyampaikan tahmid, alhamdulillahi nambadu dan seterusnya. Kemudian juga menyampaikan risalah takwa, dan setelah itu kemudian duduk khutbah pertama, kemudian naik lagi kepada khutbah yang kedua. Nah, di sini kemudian sampai kemudian di situ menyampaikan wasiat takwa juga, dan diakhiri dengan doa ya, doa. Nah, doa ketika berdoa itu maka kemudian harus memberikan telunjuk ya, mengangkat telunjuknya sambil kemudian berdoa gitu ya. Nah, di situ. Jadi harus angkat telunjuk dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah cara yang kemudian disampaikan ya dalam hal ini berdasarkan apa yang contohkan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika kemudian menyampaikan itu, bagaimana kemudian seorang imam itu juga memendekkan khutbahnya dan kemudian memanjangkan sholatnya. Dan itu yang kemudian dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW dan disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. Maka jangan sampai imam itu panjangan khutbahnya dan kemudian memendekkan bacaan sholatnya. Jadi harus dibalik ya, memendekkan. Nah, di sini ketika kemudian memendekkan bacaannya, khutbahnya, dan kemudian memanjangkan bacaan sholatnya. Nah, di sini kemudian kami juga melaksanakan tahapan yang selanjutnya adalah praktek, di mana kemudian guru-guru sebelumnya diminta untuk membuat teks khutbah, dan besoknya kemudian mereka diminta tampil ya di hadapan para guru yang lain ya, sehingga kemudian mereka diharapkan bisa terbiasa ketika terjun di masyarakat untuk menyampaikan khutbah Jumat ya, sehingga ini menjadi suatu hal yang berharga bagi kemudian juga kalangan atau bagi SMP Muhammadiyah 9 ya, sekaligus juga merupakan bagian dari promosi ya pada masyarakat bahwa guru-guru khususnya guru-guru agama memang dia bisa dimanfaatkan dan untuk bisa melaksanakan khutbah Jumat. Nah, ini menjadi nilai plus begitu ya
plus dan sekaligus juga mengangkat nama dari SMP Muhammadiyah 9 ini. Dan satu persatu mereka diminta untuk menyampaikan khutbah Jumatnya, ya, menyampaikan khutbah Jumatnya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di materi khutbah Jumat yang sebelumnya. Nah, di sini kemudian mereka menyampaikan sesuai dengan apa yang kita sampaikan di awal tentang pelaksanaan khutbah Jumat ini. Dan memang hasilnya cukup menggembirakan berdasarkan hasil evaluasi di mana kemudian pertama para guru dapat memahami khutbah Jumat itu sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua juga para guru dapat mempraktekkan khutbah Jumat sesuai dengan syarat dan rukunnya atau kaifiat khutbah Jumat itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir mereka juga mendapatkan khazanah, ya, pengetahuan dengan kemudian mengikuti pengabdian ini, dan sekaligus juga mereka merasa terlatih, terbiasa berdiri di hadapan masyarakat. Nah, itu yang saya sampaikan, dan terima kasih atas segala kekurangan, atas segala perhatiannya dan kerjasamanya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.